Shalom, selamat pagi semuanya. Pagi hari ini kita akan belajar agama Kristen melalui video pembelajaran yang sudah adik-adik buka pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran kita, jangan sampai salah video. Ini adalah video belajar untuk adik-adik yang sudah kelas 5. Udah bener kelasnya? Adik-adik semua kelas 5 yang lagi dengerin? Oke. Ya, jadi kita akan belajar agama Kristen, videonya didengarkan, dan nanti juga Kak Sem akan menjelaskan pelajaran melalui video ini. Ya, disampaikan oleh Kak Sem sendiri. Terus sebelum belajar, coba disiapin dulu karena nanti ada tugas. Jadi pertama disiapin alat tulisnya. Coba dicari dulu alat tulisnya. Kalau baru mau diambil, di pause dulu videonya. Udah? Alat tulisnya pulpen atau pensil Kak Sem? Kalau biasa pakai pensil, pensil. Kalau pelajaran lain boleh pakai pulpen ya, kayak gitu. Udah diambil dulu. Kemudian yang kedua disiapin juga buku tulis agama Kristen. Buku tulis agamanya disiapin. Udah diambil dulu, disiapin. Ya, di pause dulu kalau baru mau diambil. Kalau udah, disiapin juga buku paket atau buku cetak. Buku paket atau buku cetak agamanya yang udah Kak Sem kirimin di WhatsApp. Atau buka e-booknya juga yang dari HP. Ya, disiapin dulu. Kalau HP-nya dipakai buat nonton video, coba ada HP lain nggak? Kalau nggak apa-apa, dengerin aja videonya. Nanti ada penjelasannya. Udah disiapin alat tulis, buku tulis agama, dan buku paketnya. Sekarang sebelum belajar kita mau berdoa. Sikap doa yang baik, walaupun Kak Sem gak lihat, tapi Tuhan Yesus lihat dari sorga. Oke, sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata. Adik-adik ikutin Kak Sem berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami mau belajar agama Kristen. Berkati kami, berikan kepintaran, berkati juga Kak Sem yang akan mengajari kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, kita mulai belajar kita. Ya, jadi sekali lagi, kalau yang bisa buka e-booknya sambil dibuka. Kalau udah di print atau ada buku paketnya dibuka. Kalau belum nggak apa-apa, dengerin penjelasan Kak Sem aja melalui video ini, ya. Oke, yang ada buku paketnya. Hari ini anak-anak kelas 5 masuk dalam pelajaran 3. Kalau ada yang buku paketnya, buka halaman 10. Halaman 10 pelajaran 3. Pelajaran 3 judulnya Allah mengasihi dunia. Ya, judulnya aja Allah mengasihi dunia. Berarti kita manusia yang ada di dunia dikasihi Allah nggak? Pasti dikasihi Allah. Ya, seperti itu. Jadi kita melihat adik-adik, kalau yang masih ingat cerita Adam dan Hawa. Siapa tuh Adam dan Hawa? Manusia pertama yang Allah ciptakan di bumi.
Terus apakah mereka hidup bahagia selama-lamanya? Enggak. Tetapi Adam dan Hawa ini mereka tidak taat kepada Tuhan, mereka melanggar perintah Tuhan sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Terus Kak Sem, kalau jatuh dalam dosa gimana dong? Kalau jatuh dalam dosa berarti Adam dan Hawa harus masuk dalam neraka. Tapi kita lihat karena Allah mengasihi dunia, Allah mengasihi manusia, maka setelah itu Allah berjanji bahwa nanti akan ada seorang juru selamat. Ya, akan ada seorang juru selamat. Juru selamatnya ngapain Kak Sem? Jadi nanti akan lahir juru selamat, dia yang akan menebus. Apa itu menebus? Menyelamatkan manusia dari dosa. Tapi udah lahir belum waktu itu? Belum. Ya. Juru selamatnya belum lahir. Orang yang mau menyelamatkan manusia ini belum lahir. Pada zaman dulu adik-adik ada namanya itu seorang nabi. Nabi itu apa sih? Nabi itu orang yang mengajar tentang kasih Allah dan bagaimana melayani Allah. Ya, jadi di Alkitab adik-adik kalau dengar ada nabi, nabi siapa misalnya? Nabi Samuel, Nabi Nathan, Nabi Elia. Nabi itu tugasnya apa tadi? Mengajar orang tentang kasih Allah dan bagaimana melayani Allah. Ya, jadi nabi ini kasih tahu ke orang-orang bahwa Allah itu mengasihi manusia, bahwa nanti akan datang seorang juru selamat yang menyelamatkan manusia dari dosa, sehingga manusia nggak jadi masuk neraka nanti karena ada juru selamat. Tapi juru selamatnya belum lahir adik-adik. Nabi ini baru memberitakan kepada orang-orang. Ya, kemudian supaya orang-orang juga, supaya manusia hidup itu melayani Allah. Ya, hidup melayani Allah. Gimana melayani Allah? Beribadah. Nah, nggak boleh malas kalau kita ke gereja. Itu bukti kita melayani Allah. Jadi itu ya tugas nabi. Nah, nabinya apakah cuma satu? Enggak. Ada banyak nabi. Mereka itu menceritakan bahwa nanti akan datang seorang juru selamat. Di sini yang pernah dengar cerita Abraham siapa? Di sekolah minggu pernah diceritain gak tentang Abraham? Jadi kita lihat, zaman dulu ada seorang bapak namanya Bapak Abraham. Bapak Abraham ini dia udah kakek-kakek, tapi dia belum punya anak. Lalu Allah berjanji kepada Abraham bahwa dia akan memiliki banyak keturunan. Ya, seperti itu. Dan akhirnya setelah Bapak Abraham memiliki keturunan ini, keturunan Abraham itu banyak yang menjadi nabi. Nabi siapa aja kita akan lihat. Yang ada bukunya, lihat halaman 10. Ya, yang pertama ada namanya Nabi Yesaya. Nabi Yesaya dia bercerita bahwa nanti akan ada juru selamat. Ya, kata Nabi Yesaya nanti akan ada seorang anak yang lahir. Anak ini bakal jadi raja selama-lamanya. Ya. Jadi Allah akan menyelamatkan semua orang melalui anak yang akan lahir ini nanti menjadi juru selamat. Karena juru selamat akan menghapuskan dosa. Nah, seperti itu. Sekarang coba siapin. Ya, sebelum lanjut cerita, Kak Sam mau kasih dulu soal nomor 1.
Udah siap? Soal nomor 1 ditulis buku tulisnya. Ya, Kasem bacain 1 kali. Kalau terlalu cepat, di pause aja videonya, terus ditulis dulu pertanyaannya. Ya, soal nomor 1. Yang merupakan tugas seorang nabi adalah, Kasem ulangi, soal nomor 1. Yang merupakan tugas seorang nabi adalah titik. Boleh langsung diisi, di pause dulu videonya kalau mau langsung diisi, boleh juga nanti. Ya, Kasem lanjut ceritanya. Tadi nabi pertama ada siapa namanya? Nabi Yesaya. Dia bercerita bahwa nanti akan datang seorang juru selamat. Ya, juru selamatnya ini dia seorang manusia, dia lahir ke bumi, kemudian menghapuskan segala dosa manusia. Kan tadi Kasem bilang apa? Karena Adam dan Hawa, manusia pertama, tidak taat kepada Tuhan, sehingga keturunannya semuanya berdosa. Kalau berdosa, kenapa harus masuk neraka? Tetapi karena Allah mengasihi manusia, Dia berjanji akan mengirimkan juru selamat. Itu nabi pertama Yesaya. Kemudian yang kedua kita lihat ada Nabi Daniel. Ya, Nabi Daniel dia mengartikan mimpi seorang raja pada saat itu. Ada Raja Nebukadnezar. Ya, pada zamannya Daniel. Raja Nebukadnezar ini dia mimpi ada sebuah batu. Batu yang memecahkan patung. Ya, batu ini kemudian menjadi besar. Daniel mengartikan mimpi Nebukadnezar ini. Artinya apa, Kak Sem? Artinya batu dalam mimpi Raja Nebukadnezar itu adalah kerajaan Yesus yang nanti akan tumbuh menjadi besar. Menjadi kerajaan yang kekal. Kekal itu apa? Selama-lamanya. Ya, jadi nanti Tuhan Yesus mau lahir. Kemudian kerajaannya juga akan selama-lamanya kekal. Ya, itu nabi yang kedua. Nabi siapa? Daniel. Yang ketiga, Nabi Mika. Ya, masih di bukunya halaman 10. Nabi Mika dia berkata apa? Dia bilang bahwa juru selamat nanti akan lahir di kota Bethlehem. Nah, itu kata Nabi Mika. Selanjutnya ada lagi Nabi Zakaria. Nabi Zakaria dia bilang bahwa raja yang besar ini akan membawa keselamatan. Ya. Jadi ini Tuhan Yesusnya belum lahir adik-adik. Tapi para nabi-nabi sudah menyampaikan kepada orang-orang bahwa nanti akan datang seorang juru selamat, seorang raja yang menyelamatkan manusia. Kenapa harus diselamatkan? Karena kalau enggak nanti kita semua masuk neraka adik-adik. Kan kita keturunan Adam dan Hawa. Nah, seperti itu. Tetapi orang-orang pada saat itu udah nungguin lama banget. Kok nggak datang-datang ya juru selamat yang dibilang sama nabi-nabi itu? Katanya mau ada yang menyelamatkan kita. Nah, sekarang siapin lagi buku tulisnya. Sebelum lanjut, saya mau kasih soal nomor 2. Siap? Kalau terlalu cepat, di pause dulu. Terus ditulis ya soal nomor 2. Soal nomor 2, bukti Allah mengasihi dunia ini adalah titik. Ayo, tadi yang perhatikan Kasem cerita. Bukti Allah mengasihi dunia ini adalah titik. Tadi kan Kasem udah cerita ya.
Karena Allah mengasihi dunia, apa sih buktinya? Dia mau ngasih apa tadi? Nah, ditulis. Oke, mau langsung dijawab atau nanti kasih lanjut dulu. Ya, lanjut sekarang nomor 3. Ya. Nomor 3. Kalau terlalu cepat di pause videonya. Oke, soal nomor 3. Nabi bercerita tentang janji kedatangan juru selamat, ia memberitakan arti batu dalam mimpi raja ... Ada 2 ya titik-titiknya. Oke, ya, tadi ada beberapa nabi. Kasih ulangi lagi soal nomor 3. Nabi ... bercerita tentang janji kedatangan juru selamat, ia memberitakan arti batu dalam mimpi ... Oke, kasih melanjut ceritanya. Jadi nabi-nabi sudah memberitakan kepada orang-orang bahwa akan datang seorang juru selamat yang akan menyelamatkan manusia dari dosa, supaya manusia tidak masuk neraka. Ya, pada akhirnya apakah raja itu datang? Apakah juru selamat itu datang? Nah, kalau adik-adik tahu, setiap bulan Desember kita merayakan apa? Hari Natal. Kita memperingati kelahiran Yesus Kristus. Karena siapa Yesus Kristus itu? Dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang jadi manusia. Padahal Allah tinggalnya di mana? Di sorga. Enak gak? Enak, dilayani malaikat-malaikat. Di surga dikatakan jalannya aja dari emas, pintu-pintunya dari mutiara, dari permata, sangat indah. Tetapi kita lihat Allah mau turun ke dunia jadi manusia. Diberi nama siapa? Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu siapa? Allah yang menjadi manusia. Ya, ngapain jadi manusia, Kak Sam? Karena dia mau menebus kita di kayu salib. Ya, karena kita sudah berdosa harus ditebus, harus ditukar dengan apa? Dengan darah yang tercurah di atas kayu salib. Maka Allah mau jadi manusia. Ya, jadi kalian gak usah bingung, kenapa sih Tuhan Yesus mau dicambuk? Kenapa sih Tuhan Yesus mau disalib? Karena dia menyelamatkan kita dari dosa. Oleh sebab itu kita pun hidup harus apa? Hidup harus selalu melakukan firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus, Allah itu, dia mengasihi kita, dia mau jadi manusia. Lahirnya di mana coba? Tuhan Yesus di kota Bethlehem. Apakah di rumah sakit yang bagus? Enggak. Dia lahir di kandang domba. Harum atau bau tuh di kandang domba. Dia mau memberikan contoh kepada kita bahwa tidak perlu sombong dengan harta yang kita punya. Tuhan Yesus aja lahirnya di kandang. Nah, kayak gitu. Kemudian Tuhan Yesus akhirnya setelah dia berumur, sudah dewasa, akhirnya dia melakukan tugasnya untuk diapain tadi? Disalib. Disalib di bukit Golgota. Ya, disalib di bukit Golgota. Untuk apa tadi? Darahnya tercurah menebus manusia. Sehingga kita gak jadi masuk neraka. Ya, itu bukti Allah mengasihi kita. Sekarang siapin lagi alat tulisnya, soal nomor 4.
Soal nomor 4, kalau terlalu cepat di pause videonya biar ditulis dulu. Kak Sem bacain soal nomor 4. Yesus Kristus lahir di Betlehem dan akan mati disalibkan di bukit titik untuk menebus manusia dari dosa titik. Itu soal nomor 4. Ya. Terakhir soal nomor 5. Sebelum kita mengakhiri belajar kita, soal nomor 5 sama ditulis. Kalau terlalu cepat di pause supaya ditulis dulu. Soal nomor 5, sebutkan 4 nama nabi yang menceritakan kelahiran Yesus Kristus. Kak Sem bacain lagi soal nomor 5. Sebutkan 4 nama nabi yang menceritakan kelahiran Yesus Kristus. Tanda seru. Ya, tadi Kak Sem sudah ceritakan sebelum Tuhan Yesus lahir ke bumi, ada beberapa nabi tuh yang menceritakan tentang nanti kelahiran Tuhan Yesus. Ya, seperti itu. Baik, pelajaran kita sudah selesai pada pagi hari ini. Kita mau berdoa. Ya, mau beres-beres dulu atau nanti beres-beresnya kita berdoa dulu. Sikap berdoa yang baik, lipat tangan, tutup mata. Kak Sem gak lihat, tapi Tuhan Yesus lihat dari atas sorga. Siap, sudah lipat tangan, tutup mata. Sekarang Kak Sem aja yang berdoa, gak usah diikutin. Tapi adik-adik tetap sikap berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai belajar untuk pelajaran agama Kristen kelas 5 pada pagi hari ini. Kami sudah melihat betapa besar kasih Allah kepada kita manusia. Allah mau turun ke bumi, dilahirkan di kandang domba, kemudian disalibkan untuk menebus manusia dari dosa-dosa kami, supaya kami tidak masuk ke dalam neraka. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak yang sudah mengikuti belajar pada pagi hari ini, kiranya semuanya dapat menerima setiap pelajaran dengan baik. Berkati dalam sekolah, keluarga mereka, pekerjaan orang tua, berikan kesehatan, kekuatan, perlindungan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pelajaran sudah selesai, dikerjakan ya. Ada 5 soal. Kalau sudah, difoto, dikirim ke Kak Sem kayak biasa. Oke, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.